Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik, tema 7, subtema 3, muatan pelajaran PKN, yaitu sikap toleransi dalam keragaman Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana sehingga dapat dijadikan alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan atau disingkat NKRI. Sikap toleransi terhadap keragaman. Nah, anak-anak, apa itu toleransi? Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Nah, bersikap toleransi artinya bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Toleransi dalam keragaman agama. Yang pertama, tidak memaksakan agama yang diyakini orang lain. Yang kedua, beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Yang ketiga, memberi kesempatan pada pemeluk agama lain untuk beribadah. Dan yang keempat, menjaga kerukunan antar umat beragama internasional, umat beragama serta antar umat beragama. Nah, yang terakhir, menghormati agama yang dihormati orang lain. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Toleransi yang pertama yaitu berperilaku kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Toleransi yang kedua yaitu menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan. Dan yang terakhir, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Toleransi yang ketiga yaitu toleransi dalam keragaman sosial dan budaya, yaitu mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Yang ketiga, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang keempat, menghargai hasil kebudayaan daerah lain. Dan yang terakhir, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti tari, musik, dan pertunjukan. Itu tadi keragaman sosial dan budaya. Selanjutnya yang keempat yaitu toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan, yaitu tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berteman. Gak boleh ya nak. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, jadi harus adil. Yang ketiga, tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, sekarang dampak positif memahami keragaman masyarakat Indonesia. Dampak positif yang pertama, memperkaya khasanah budaya nasional. Yang kedua, alat memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Yang keempat, menambah aset wisata, edukasi, dan hiburan. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa nasionalisme.
memiliki, dan menghargai. Sekarang dampak negatif kurangnya memahami keragaman Indonesia. Yang pertama, dampak negatifnya yaitu terjadinya konflik, baik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Yang kedua, terjadi perpecahan atau disebut dengan disintegrasi, yaitu bangsa dan negara. Yang ketiga, memandang masyarakat dan budaya sendiri itu lebih baik serta merendahkan kebudayaan daerah lain. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan, menganggap rendah bangsa lain. Yang terakhir, menghambat pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan. Selanjutnya, sikap yang harus dihindari dalam keragaman bangsa Indonesia, yaitu sikap memaksakan kehendak kepada orang lain. Gak boleh memaksa ya. Yang kedua, menonjolkan suku, agama, ras, golongan budaya tertentu. Sikap yang harus dihindari dalam keragaman bangsa Indonesia yang ketiga yaitu acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan sikap yang terakhir, mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Nah, anak-anak, itu tadi sikap yang harus dihindari dalam keragaman bangsa Indonesia. Sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap toleransi hendaknya kita terapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, sekolah, maupun bangsa dan negara. Nah, sikap toleransi di lingkungan keluarga yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang kedua, membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Menghargai perbedaan antar anggota keluarga, menjaga ketenangan saat tidur siang, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Itu adalah sikap toleransi dalam lingkungan keluarga. Sikap toleransi dalam lingkungan sekolah, yaitu bagaimana sikapnya? Menjaga ketenangan dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, menghargai perbedaan pendapat, tidak membedakan suku, agama, dan ras dalam bergaul, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan yang terakhir, mematuhi tata tertib sekolah. Anak-anak, yang terakhir yaitu sikap toleransi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, yaitu ramah terhadap tetangga, mengikuti kegiatan sosial dalam masyarakat, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah, gotong royong dalam berbagai kegiatan, dan yang terakhir membantu tetangga yang kesusahan atau tertimpa bencana. Anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Semoga penjelasan dari Bu Guru tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.